Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati kepada dosen pengampu Bapak dosen Hendra Permadi STMM dalam mata kuliah Manajemen Operasional dan teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama saya Dea Oktaviani, NIM 289225099 dari Prodi Manajemen, ingin menjelaskan sedikit tentang materi recruitment planning atau MRP. Pengertian MRP dapat didefinisikan sebagai suatu teknik atau set producer yang sistematis untuk menentuan kuantitas serta waktu dalam proses perencanaan dan pengendalian item barang atau komponen yang tergantung pada item-item tingkat atau level yang lebih tinggi. Menurut Rangkuti tahun 2007, MRP adalah suatu sistem perencanaan dan penjadwalan kebutuhan material untuk produksi yang memerlukan beberapa tahapan proses atau fase. Fungsi utama Material Requirement Planning atau MRP ada 3. Yang pertama, kontrol tingkat persediaan. Yang kedua, penugasan komponen berdasar urutan prioritas. Yang ketiga, penentuan kebutuhan kapasitas pada tingkat yang lebih detail daripada proses perencanaan pada raw capacity requirement. Berikut tujuan Material Requirement Planning. Secara umum, sistem MRP dimaksudkan untuk mencapai tujuan sebagai berikut. Yang pertama, meminimalkan persediaan. MRP merupakan berapa banyak dan kapan suatu komponen diperlukan disesuaikan dengan jadwal induk produksi atau JIP. Dengan menggunakan komponen ini, pengadaan atau pembelian atas komponen yang diperlukan untuk suatu rencana produksi dapat dilaksanakan sebatas yang diperlukan saja sehingga dapat meminimalkan biaya persediaan. Yang kedua, mengurangi resiko karena keterlambatan produksi atau pengiriman. MRP mengidentifikasikan banyaknya bahan dan komponen yang diperlukan baik dari segi jumlah dan waktunya dengan memperhatikan waktu tenggang produksi maupun pengadaan atau pembelian komponen sehingga memperkecil resiko tidak tersedianya bahan yang akan diproses yang mengakibatkan terganggunya rencana produksi. Yang ketiga, komitmen realistis. Dengan MRP, jadwal produksi yang diharapkan dapat dipenuhi sesuai dengan rencana sehingga komitmen terhadap pengiriman barang dilakukan secara lebih realistis. Hal ini mendorong meningkatnya kepuasan dan kepercayaan konsumen. Yang keempat, MRP juga mendorong peningkatan efisiensi karena jumlah persediaan, waktu produksi, dan waktu pengiriman barang dapat direncanakan lebih baik sesuai dengan jadwal induk produksi atau JIP. Karakteristik dasar sistem MRP. Karakteristik ini memiliki 4 poin. Yang pertama, perhatian terhadap kapan dibutuhkan. Dalam ini, integrasi pemikiran antara fungsi pengawasan produksi dan manajemen persediaan mengakibatkan pergeseran perhatian terhadap kapan dibutuhkan ketimbang perhatian langsung terhadap kapan melakukan pemesanan. Jika manajer operasi mempunyai informasi mengenai tanggal permintaan, maka pemesanan dan penjadwalan komponen rakitan produk merupakan masalah kapan dibutuhkan. Yang kedua, perhatian terhadap prioritas pemesanan. Dalam konteks ini, didasari bahwa tidak semua pesanan konsumen memiliki prioritas yang sama, karena suatu produk mungkin saja dinilai lebih penting daripada produk lainnya. Oleh sebab itu, perlu disusun penjadwalan sedemikian rupa untuk memenuhi prioritas pesanan.
Yang ketiga, penundaan pengiriman permintaan. Adanya prioritas pesanan berkonsekuensi pada munculnya konsep penundaan pengiriman, yakni penundaan produksi ataupun pesanan atas produk terjadwal demi memaksimalisasi kegiatan operasi secara menyeluruh. Yang keempat, fungsi integrasi. Dalam konteks ini, pengawasan produksi dan manajemen persediaan dinilai sebagai suatu kesatuan fungsi yang terintegrasi. Material recruitment planning dibagi menjadi 3, yaitu input, proses, dan output. Yang pertama, input. Input itu dibagi juga menjadi 3 konsep. Yang pertama, jadwal induk produksi, merupakan ringkasan schedule produksi produk jadi untuk periode mendatang yang dirancang berdasarkan pesanan pelanggan atau peramalan permintaan. GAP berisi perencanaan secara mendetail mengenai jumlah produksi yang dibutuhkan untuk setiap produk akhir beserta periode waktunya untuk suatu jangka perencanaan dengan memperhatikan kapasitas yang tersedia. Sistem MRP mengasumsikan bahwa pesanan yang dicatat dalam GIP adalah pasti. Kendali pun hanya merupakan peramaan. Yang kedua, status persediaan. Status persediaan merupakan catatan keadaan persediaan yang menggambarkan sistem suatu item yang ada dalam persediaan yang berkaitan dengan yang pertama, jumlah persediaan yang dimiliki pada setiap periode. Yang kedua, jumlah barang yang sedang dipesan dan kapan pesanan tersebut akan datang. Ketiga, lead time dari setiap bahan. Yang ketiga, struktur produk. Struktur produk merupakan kaitan antara produk dan komponen penyusunnya yang memberikan informasi mengenai dasar komponen, campur bahan, dan bahan baku yang diperlukan untuk membuat produk. BOM juga memberikan deskripsi, penjelasan, dan kuantitas dari setiap bahan baku yang diperlukan untuk membuat satu unit produk. Yang kedua, proses MRP. Dalam langkah-langkah dasar penyusunan RRP ada 4. Yang pertama, netting. Netting yaitu proses perhitungan jumlah kebutuhan bersih untuk setiap periode selama horizon perencanaan yang besarnya merupakan selisih antara kebutuhan kotor dan dengan jadwal permintaan persediaan dan persediaan awalnya tersedia. Yang kedua, loading yaitu penentuan besarnya ukuran jumlah pesanan yang optimal untuk sebuah item berdasarkan kebutuhan bersih yang dihasilkan. Yang kedua, offsetting. Offsetting yaitu proses yang bertujuan untuk penentuan saat yang tepat pelaksanaan rencana pemesanan dalam pemenuhan kebutuhan bersih. Penentuan rencana saat pemesanan ini diperoleh dengan cara mengurangkan kebutuhan bersih yang harus tersedia dengan waktu ancang-ancang. Yang keempat, exploding. Exploding merupakan proses perhitungan dari ketiga langkah sebelumnya, yaitu netting, loading, dan offsetting yang dilakukan untuk komponen atau item yang berada pada level di bawahnya berdasarkan atas rencana pemesanan. Yang terakhir, output. Output memiliki mencerminkan kemampuan dan ciri dari MRP, yaitu ada 4. Yang pertama, plan order schedule atau jadwal pemesanan terencana.
Ini penentuan jumlah kebutuhan material serta waktu pemesanannya untuk masa yang akan datang. Yang kedua, order release report atau laporan pengeluaran pesanan. Berguna bagi pembeli yang akan digunakan untuk bernegosiasi dengan pemasok dan berguna juga bagi manajer manufaktur yang ada digunakan untuk mengontrol proses produksi. Yang ketiga, change to planning order atau perubahan terhadap pesanan yang telah direncanakan yang merefleksikan pembatalan pesanan, pengurangan pesanan dan pengubahan jumlah pesanan. Yang keempat, performance report atau laporan penampilan. Suatu tampilan yang menunjukkan sejauh mana sistem bekerja, kaitannya dengan kekosongan stok dan ukuran yang lain. Arus informasi sistem material recruitment planning atau MRP dibagi menjadi 3. Yang pertama, Master Production Schedule atau MPS. Yang kedua, Bill of Material atau BOM. Yang ketiga, Inventory Master File atau IMF. 3 sumber tersebut, Schedule Master, Bill of Material, dan Inventory Record, menjadi sumber data bagi MRP yang menjabarkan schedule produksi menjadi rencana schedule pemesanan secara detail untuk keseluruhan urutan produksi. Sebab dan akibat material recruitment planning atau MRP. Sebabnya, yang pertama, perubahan permintaan pelanggan. Perubahan dalam permintaan pelanggan dapat menyelesaikan masalah persediaan. Yang kedua, ketidakmampuan memperkirakan persediaan dengan akurat. Jika perusahaan tidak memiliki sistem yang efektif untuk memperkirakan persediaan dengan akurat, mereka dapat menghadapi masalah persediaan. Akibat yang pertama, persediaan berlebihan atau kekurangan. Kesalahan salah satu akibat dari masalah persediaan adalah persediaan yang berlebihan atau kekurangan. Yang kedua, biaya tinggi untuk menyimpang dan pengangkutan persediaan. Masalah persediaan yang tidak efisien dapat mengakibatkan biaya tinggi untuk penyimpangan dan pengangkutan persediaan. Keuntungan dan kerugian material recruitment planning. Yang pertama, keuntungan dibagi menjadi 3. Yang pertama, pengurangan persediaan berlebihan dan kekurangan. Yang kedua, pengurangan biaya persediaan dan meningkatkan kepuasan pelanggan. Yang ketiga, meningkatkan efisien operasional. Kerugiannya, yang pertama, membutuhkan investasi awal dalam perangkat lunak dan pelatihan. Yang kedua, ketergantungan pada akurasi data dan sistem informasi yang andal. Terakhir, proses perhitungan MRP. Proses perhitungan MRP dibagi menjadi 4. Yang pertama, penentuan kebutuhan bersih. Berdasarkan kebutuhan bersih atau net requirement adalah selisih antara kebutuhan kotor dengan persediaan yang ada di tangan. Data yang diperlukan dalam penentuan kebutuhan bersih adalah yang pertama, kebutuhan kotor setiap periode. Yang kedua, persediaan yang ada di tangan. Dan yang ketiga, rencana penerimaan pada periode mendatang. Dalam hal ini yang dimaksud dengan kebutuhan kotor ialah jumlah permintaan produk final. Yang kedua, menentukan jumlah pesanan. Penentuan jumlah pesanan baik untuk item maupun komponen didasarkan jumlah kebutuhan bersih. Alternatif yang digunakan untuk menentukan besarnya ukuran lot pesanan diantaranya yang pertama, penyimpangan antara biaya setup
dengan ongkos simpan. Yang kedua, fixed order quantity atau POQ. Yang kedua, lot for lot ordering atau LFL. Yang keempat, periodic order quantities atau POQ dan metode akumulasi. Yang ketiga, penentuan BOM dan kebutuhan kuartal setiap komponen. BOM ini sendiri ditentukan atas dasar struktur produk dengan membuat sejumlah informasi yang diantaranya meliputi nomor 2 dengan jenis komponen, jumlah kebutuhan dan komponen di atasnya, serta sumber dari komponen tersebut. Adapun kebutuhan kotor setiap komponen nantinya ditentukan oleh suatu rencana pemesanan atau plan or release. Komponen yang di atasnya dengan dikali lipatkan tertentu sesuai kebutuhan. Yang keempat, menentukan tanggal pesanan. Menentukan tanggal pemesanan bisa saja dipengaruhi oleh penerimaan atau plan order receive ataupun tanggal waktu pemesanan atau lead time. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada kekurangan dan kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.